Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Cek cek. Cek 1 2. Mentambah belum. Cek 1 2. Kurang ya. Cek 1 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Wabadu, bapak ibu-ibu jamaah Masjid Rodatul Falak yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita aturkan rasa syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin, summa alhamdulillahi rabbil alamin, walhamdulillahi rabbil alamin, atas limpahan rahmat, hidayah, inayah, taufik kepada kita semua, nikmat iman, Islam, istiqomah melakukan kebaikan dan amal soleh. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kesehatan jasmani dan rohani yang masih diberikan kepada kita semuanya, semoga kita dan keluarga kita dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, kabar dari Mas Musa sudah pulang dari rumah sakit dan bahkan katanya sudah berjamaah di sini. Tetap kita bantu doa Fatihah, kita tujukan kepada kesembuhan saudara kita Mas Musa, dan juga kita tujukan barangkali di antara keluarga panjenengan juga ada yang sakit, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hadini ya sholihah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kita pada malam hari ini yaitu ayat 42. Kemarin kita ini ayat 42. Bismillahirrahmanirrahim. Samma'una, mereka orang-orang Yahudi itu suka mendengarkan lil kadhibi, kepada berita-berita bohong, berita-berita bohong mengenai orang-orang yang benci dan tidak suka kepada Nabi Muhammad. Akaluna, mereka itu banyak memakan lisuhti, kepada barang-barang haram, suap dan lain sebagainya. Akaluna, mereka itu banyak memakan lisuhti, kepada barang-barang yang haram. Fa in ja'uka, maka jika mereka datang kepadamu Muhammad, fahkum, maka berikan hukum kalian, bainahum, di fahkum, maka berikan hukum bainahum, di antara mereka, au a'rid, atau kamu boleh berpaling, tidak memberikan hukum anhum, dari mereka. Wa'in, dan jika tu'rid, kamu berpaling Muhammad anhum, dari mereka, tidak mau menghukumi mereka, falayyadurruka, maka sekali-kali mereka tidak akan dapat memberikan madharat kepadamu syai'an, sedikit pun. Wa'in hakamta, dan apabila kamu menghukumi, fahkum, maka hukumilah, bainahum, di antara mereka, bil qisti, dengan adil. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu, dia menyukai, al-muqsitin, orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang berbuat adil, orang-orang yang berbuat adil.
Berikutnya nyambung karena jadi satu keterangan ini. Wa kaifa, dan bagaimana yuhaqqimunaka, mereka menjadikan hakim kepadamu Muhammad, wa indahum, sedangkan ada pada mereka at-Tauratu, kitab Taurat, fiha, yang di dalamnya kitab Taurat itu hukmullahi, berisi tentang hukum-hukum Allah, termasuk hukum rajam. Summa, kemudian yatawallauna, mereka berpaling, mimba didalika, dari sesudah proses kamu memberikan hukum pada mereka. Wa ma ulaika, dan tidaklah mereka itu bil mu'minina, orang-orang yang beriman. Nah, pada suatu hari ya terjadi, Pak, di mana di dalam kelompok orang Yahudi itu ada dua suku, yaitu suku Banu Nadir dan suku Bani Quraidah. Itu suku di apa itu orang Yahudi. Kalau di Madinah itu juga ada dua suku Aus dan Khazraj. Di orang Yahudi ada dua suku juga, yaitu suku Bani Nadir dan Bani Quraidah. Kedudukan suku Bani Nadir ini lebih tinggi daripada Bani Quraidah. Jadi sering terjadi tidak adil. Kalau orang Banu Quraidah berkelahi terus sampai membunuh orang Banu Nadir, maka ditegakkan hukum kisos, dibunuh. Karena Banu Nadir ini lebih tinggi daripada Banu Quraidah. Tapi kalau Banu Nadir yang berbuat salah kepada Banu Quraidah, ini ditegakkan hukum, tadi tidak hukum kisos, hukum yang lain, ya gitu. Karena derajatnya lebih tinggi. Nah begitu. Lah pada suatu hari terjadi kaum Bani Quraidah ini, Banu Nadir ini berkelahi atau bertentangan atau bertengkar dengan Bani Quraidah. Nah otomatis mau ditegakkan hukum, tapi di antara mereka ada yang punya usul. Kalau dulu kita seperti itu, sekarang sudah ada seorang nabi di tengah-tengah kita. Mari kita bawa kasus ini kepada Nabi Muhammad. Maka dibawalah kaum kasus ini kepada Nabi Muhammad. Maka bunyi ayatnya, fa in ja'uka, maka jika mereka datang padamu, itu tadi dua kelompok tadi, yaitu Banu Nadir dan Banu Quraidah, minta hukum, ya fahkum bainahum, ya berikan hukum di antara mereka. Au a'rid anhum, atau kamu berpaling dari mereka, tidak mau memberikan hukum. Artinya Rasulullah tidak memberikan hukum itu artinya ya lihatan saja pada kitab Tauratmu gimana hukumannya, gitu loh maksudnya itu. Kenapa kok tanya ke kamu, apakah kamu mau jika aku berikan hukum? Nah gitu. Jadi Nabi Muhammad disuruh memilih, fahkum, kamu menghukumi mereka, au a'rid, atau kamu berpaling. Berpaling dalam artian ya lihatan kitab Tauratmu bagaimana hukumannya, gitu. Wa in turid anhum, jika kamu itu berpaling kepada mereka, tidak mau menghukumi, fala yadurruka syai'an, maka tidak ada bahaya sedikit pun yang akan menimpa kamu. Wa in hakamta, tapi Muhammad sudah dipesan sama Allah, kalau kamu menghukumi mereka, fahkum bainahum bil qisti, maka tegakkan hukum di antara mereka dengan adil. Tidak pandang itu yang salah suku Bani Nadir atau Bani Quraidah. Di sini hukum Allah itu tidak memandang derajat. Siapapun yang salah ya tetap hukumannya sama. Kalau misalnya di kitab Taurat itu dihukum rajam, ya rajam. Kalau di kitab Taurat itu hukum kisos, ya kisos, kan begitu saja. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang berbuat adil. Nah, itu. Jadi kita berbuat adil itu disukai oleh Allah. Maka tegakkanlah keadilan. Wa kaifa yuhaqqimunaka wa indahumut Taurat. Bagaimana Muhammad mereka akan menjadikan hakim kamu, sedangkan mereka itu masih memegang kitab Taurat dan bahkan masih
Apa itu? Meyakini, mengimani kitab Taurat. Fiha, di dalamnya kitab Taurat itu hukmullahi, terdapat hukum-hukum Allah, termasuk hukum qisas, termasuk hukum rajam, ada di situ. Itu. Tsumma yatawallawna min ba'di dzalik, kemudian setelah kamu menghukumi mereka, sesudah itu mereka berpaling. Nah, itu kondisi orang Yahudi. Wa ma ulaika bil mu'minin, dan tidaklah mereka itu bil mu'minin, orang-orang yang beriman. Jadi orang yang datang kepadamu minta hukum itu bukan orang-orang yang beriman. Maksudnya bukan niat beriman kepadamu. Ya, gitu. Jadi itu orang Yahudi yang ada di Madinah ketika jauh sebelum Rasul sering bertengkaran, dan ketika Rasul di Madinah pun juga mereka masih sering bertengkar di antara dua kelompok itu. Dan ketika terjadi suatu pertentangan, perkelahian, mereka mencoba membawa kasus itu kepada Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad itu menegakkan hukum yang adil, yang sesuai dengan hukum yang ada dalam kitab Tauratnya, mereka berpaling. Nah, disitulah mereka berpaling dari hukum itu. Jadi bagaimana maksudnya? Mereka beragama itu mengikuti kitab Taurat itu disesuaikan dengan keinginan hawa nafsunya. Jadi kalau hawa nafsunya enggak kepingin mengikuti, ya enggak diikuti. Kalau mereka itu cocok dengan hawa nafsunya, ayat ini, ya mereka ikuti. Nah, ini satu bentuk yang salah, yang tidak boleh kita tiru, ya, yang tidak boleh kita tiru. Maka di dalam Al-Quran pun itu juga ada hukum-hukum Allah yang harus dilaksanakan. Nah, hukum itu harus dilaksanakan secara adil, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Tuh, tidak boleh kita pilih-pilih dalam beragama itu. Dalam beragama juga kita tidak boleh pilih-pilih. Dalam menegakkan satu hukum juga tidak boleh pilih-pilih. Kenyataannya seperti apa? Dengan begitu kan? Di negara kita ini setiap kasus-kasus hukum tidak pernah selesai, tidak pernah tuntas. Ya, begitu mencuat diusut, mari ngono gano hilang. Sembuh, hilang nanti ganti kasus baru, kan begitu kan? Yang kita ikuti selama ini kan begitu kan? Terus gimana kasus-kasus yang begitu muncul, kemudian orang lagi membicarakan terus, habis itu terus muncul kasus baru lagi, hilang sing wingi, mbok terus are randi. Seperti itu terus kasus-kasus ini. Nah, itulah padahal Allah itu wa in hakamta. Ini Rasulullah dipeseni. Nabi Muhammad saja dipeseni begitu. Apabila kamu menghukumi Muhammad, fahkum bainahum bil qisti, maka hukumilah mereka dengan adil, sesuai dengan apa yang ada dalam kitab Taurat. Ya, jadi mereka itu di samping minta hukum kepada Nabi Muhammad itu juga sekaligus menguji kepada Nabi Muhammad itu. Karena sampai sekarang orang Yahudi Nasrani itu masih meragukan kenabian Nabi Muhammad. Gitu. Masih meragukan, jangan-jangan Muhammad itu nabi temen apa ora. Masih meragukan begitu. Karena nabi, mana mukjizatnya? Nah, mereka itu menuntut mukjizat itu seperti yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Tongkat dilempar jadi ular, kan begitu kan? Menuntut mukjizat seperti yang diberikan kepada Nabi Isa. Orang buta sejak lahir diusap ngedok bisa melek, kan gitu. Nabi Isa kan begitu kan? Orang sudah meninggal beratus-ratus tahun dibangunkan iso tangi. Gitu loh. Itu yang disaksikan oleh mereka. Sementara Nabi Muhammad itu mukjizatnya kan tidak hissi. Ya tidak hissi. Tapi mukjizatnya Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran, kan begitu. Al-Quran bukan yang bersifat indrawi, bisa dilihat begitu, enggak. Ya,
Tapi mukjizat Nabi Muhammad itu adalah berupa untayan-untayan firman-firman Allah yang di situ justru mengandung mukjizat yang sangat luar biasa. Gitu. Ya, jadi di situ. Nah, mereka itu menuntut seperti itu. Nek pancene Muhammad itu nabi, endi sing buktine? Dipadakno karo Nabi Musa, dipadakno karo Nabi Isa, dipadakno karo Nabi Ibrahim dibakar gak aku. Nah, seperti itu. Nah, Muhammad itu endi? Gitu. Mereka itu seperti itu. Maka ketika diberikan hukum kepada Nabi Muhammad, yang hukum itu sesuai dengan kitab Taurat, mereka bertanya, Muhammad, apakah kamu mempelajari kitab Taurat kami? Enggak. Loh, kenapa yang kamu katakan, hukum yang kamu katakan kok sama dengan kitab yang ada pada kami? Ya karena Allah memberitahu aku lewat Al-Quran. Kan seperti itu. Begitu mereka ya saya mengelak aja. Ya, mereka mengelak aja. Jadi mereka itu meragukannya seperti itu. Padahal kalau kita cermat dan teliti dan membaca dengan sempurna sejarah Rasulullah itu, Nabi Muhammad itu di samping diberikan mukjizat Al-Quran, tapi diberikan mukjizat yang berupa hissi juga, bisa dilihat oleh kasat mata. Di mana itu Jabir bin Abdullah setelah perang ngaturi Rasulullah kan begitu kan? Ya Rasul, setelah dari perang ini ya Rasul, panjenengan kula aturi pinarak dateng griya kula. Tapi kula pesen cuma jenengan ngajak 3 orang saja. Nah begitu kan? Ya akhirnya Jabir bin Abdullah pulang dulu ke rumah. Ya pulang dulu ke rumah, bilang sama istrinya, wahai istriku, siapkan makanan yang bisa dimakan oleh 4 orang, Rasulullah dan 3 sahabat kan begitu, dan juga kita. Yes. Maka istrinya juga menyiapkan makanan yang bisa dimakan oleh 5-6 orang plus keluarga di situ. Setelah itu Rasulullah kembali lagi ke medan peperangan itu, di mana sahabat waktu itu sama ngasuh setelah perang, lagi istirahat duduk-duduk. Ya gitu. Nabi Muhammad bilang kepada Jabir bin Abdullah, wahai Jabir, ini nanti sahabat-sahabat ini saya ajak semua. Loh, jangan ya Rasul, nggak cukup ya Rasul. Ya gitu. Sudahlah, bilang kepada istrimu, saya ajak semua. Tapi tolong pesan saya, jangan sampai nasi yang sudah dimasak itu biarkan di atas pawon, kalau duluan pawon ya, atau di atas kompornya, dan jangan dibuka. Pesan saya, jangan sampai dibuka oleh istrimu. Nah, begitu. Nanti aku sendiri yang akan membuka. Dan Jabir pulang lagi, bilang sama istrinya, wahai istriku, ternyata Rasul mengajak seluruh sahabat. Oh, bingung kan? Kau wedok itu nak ngadakno acara gak cukup, paling bingung. Ya apa, dan lain sebagainya. Tapi pesannya Rasulullah, nasi ini jangan diangkat dari kompornya, bahkan jangan dibuka tutupnya. Nanti Rasulullah sendiri. Ya sudah, mengikuti saja. Setelah itu kumpul semua, udah mana Jabir? Apa itu nasinya? Situ ya Rasulullah sendiri. Buka tutupnya Rasulullah yang ladeni. Ini bawa sana, sahabatnya sana, diladeni terus. Itu sampai sahabat yang kurang lebih 100 bahkan lebih kebagian semua tanpa mengurangi nasi yang dimasak. Coba, itu kan mukjizat itu. Tapi begitu itu dianggap kecil sama orang Yahudi, sama orang Nasrani. Ya, itu kan jadi makanan yang sedikit bisa berubah menjadi banyak. Itu juga Rasulullah itu. Ya, jadi banyak. Ada lagi kisah. Nah, kisah lagi. Jadi Rasulullah pada suatu hari kunjung ke Sayyidina Ali, kepengen delok cucunya yang bernama Sayyid Hasan dan Husain. Ya, cucunya Rasul kan 2 itu.
Nah, begitu nyampe di dalamnya Sayyidina Ali, Hasan dan Husain ini nangis, Pak. Kedua-duanya nangis. Loh, kenapa kok menangis? Sejak tadi pagi belum makan ya Rasul. Itu kehidupan Sayyidina Ali itu seperti itu. Karena nggak ada yang dibuat beli makan. Sejak pagi belum ya Rasul belum makan. Oh ya sih. Orang sekelas Rasulullah akhirnya keluar cari-cari di kampung situ buruh nimbo di tempat orang Yahudi, di sumurnya orang Yahudi, buruh ngangsu, Pak, ngisi kolamnya orang Yahudi. Nabi Muhammad itu buruh nimbo gitu, Pak. Dulu di desa-desa sumurnya kan Jemberut, nimbo itu Kanjeng Nabi, nimbo sampai jedinge bek. Lo jedinge wis penuh, karek timbuhan terakhir ini, maring ini mau berakhir, Kanjeng Nabi dapat ongkos. Ternyata timbahnya itu putus, talinya terus jatuh. Wah, sama orang Yahudi diumpat habis-habisan. Kamu ini lah, seperti itulah wis. Jadi diumpat orang-orang Yahudi. Jadi diberi upah, tapi diumpat oleh orang-orang Yahudi. Ini kamu harus tanggung jawab. Gimana ini? Kalau enggak saya kasihkan ongkosnya. Maka orang Yahudi sendiri itu menyaksikan Nabi Muhammad cuman tangannya diginikan saja, terus timba itu dapat diambil, padahal sumurnya dalam sekali. Itu terus. Sebenarnya kamu ini siapa? Baru tanya begitu. Sebenarnya kamu ini siapa? Saya ini Muhammad. Berarti kamu ini yang jadi nabi? Iya. Saat itu pula dia bersyahadat dan masuk Islam. Ya seperti itu kan. Nah itu kan juga mukjizat berupa hissi, artinya bisa dilihat oleh, dan masih banyak kan mukjizat-mukjizat yang lain. Bagaimana Suraqah yang mengejar Rasulullah, mau memenggal lehernya Rasulullah, terus kaki kudanya yang depan ambles masuk tanah. Dan Rasulullah dipanggil-panggil untuk ditolong diangkat begini. Rasulullah jalan dikejar lagi, mau ditebas lehernya, kaki depannya ambles lagi. Nah itu kan juga mukjizat begitu. Tapi sama mereka tidak. Gitu. Karena itu tidak tersebut dalam Al-Quran katanya, tidak sebut dalam wahyu kami, tidak diakui oleh mereka. Nah, jadi kalau kita melihat perjalanan sejarah Rasulullah, banyak mukjizat-mukjizat secara hissi atau secara indrawi yang ditampilkan oleh Rasulullah itu. Tapi mukjizat terbesarnya adalah Al-Quran. Ini mukjizat sepanjang masa ila yaumil kiamah, Al-Quran itu. Ya, seperti itu. Maka ketika orang Yahudi itu minta hukum kepada Nabi Muhammad itu, wa ma ulaika bil mukminin, tujuan mereka tidak beriman, memang hanya ngetes gitu loh, hanya ngetes Muhammad itu nabi temen apa enggak, jajal awak dhewe takok hukum itu. Padahal hukum yang disampaikan oleh Rasul persis dengan isi kitab Tauratnya, persis. Tapi dasarnya memang tidak beriman ya sudah, wis cari alibi lain kan begitu orang Yahudi itu. Kan sudah dikatakan di sini, wa ma ulaika bil mukminin. Tapi Muhammad, orang yang minta hukum kepadamu itu bukan orang-orang yang beriman. Nah kan sudah dibilangi. Ya kalau kamu dimintai hukum ya nek gelem ya hukum kono, atau kamu berpaling gak mau menghukum. Toh kalau kamu hukumi, wa ma ulaika bil mukminin, mereka itu bukan orang-orang yang beriman. Jadi tujuannya cuma itu, ingin mengejek, ya gitu, ya, ingin mengejek kepada. Bahkan pada suatu hari itu orang Yahudi sampai kepegel, Muhammad, janjane sapa sing ngandani awakmu? Setiap kami ini tanya hukum kepadamu, kamu kok pasti bisa jawab. Dan jawabanmu kok persis dengan apa yang ada dalam kitab kamu. Kan begitu kan?
Terus Nabi Muhammad menjawab, yang memberitahu aku adalah Jibril yang membawa wahyu aku untuk memberitahu aku dengan wahyu aku tadi. Terus orang Yahudi mengatakan, apa itu, wah kalau begitu Jibril itu musuh kita ya. Gara-gara Jibril Muhammad tahu semua ini isi rahasia-rahasia kita ini. Nah, seperti itu. Jadi itu orang-orang Yahudi. Jadi memang karena dasarnya tidak beriman ya harus cari alibi yang lain untuk menolak kenabian Nabi Muhammad itu. Jadi ini isi kitab Taurat. Inna sesungguhnya kami, kata Allah, anzalna kami telah menurunkan at-Taurata kitab Taurat. Nah, betul. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat fiha di dalamnya kitab Taurat hudan yaitu sebagai petunjuk, wa nurun dan cahaya. Cahaya itu penjelasan-penjelasan dari petunjuk itu. Yahkumu menghukumi biha dengan Taurat an-nabiyuna para nabi-nabi Bani Israel. Dengan kitab Taurat itu para nabi-nabinya Bani Israel itu menghukumi suatu hukum. Alladzina yaitu orang-orang yang aslamu mereka berserah diri. Ya, lilladzina menghukumi kepada orang-orang yang hadu mereka Yahudi. Warrabbaniyuna dan ulama-ulama orang Yahudi. Robbaniyun itu ahli ibadah. Orang-orang ahli ibadahnya orang Yahudi juga menghukumi apa itu dengan Taurat itu. Robbaniyun itu sebutan dari ahli ibadah. Robbaniyun orang-orang ahli ibadahnya orang-orang Yahudi. Wal akhbaru dan ulama-ulama orang Yahudi atau pendeta-pendeta, sebutannya adalah akhbar. Itu ulama-ulama mereka juga menghukumi dengan kitab Taurat itu. Bima dengan apa yang ustufidu mereka disuruh menjaga min kitabillahi dari kitab-kitab Allah, wa kanu dan mereka menjadi alaihi atas pelaksanaan isi kitab Taurat syuhada'a sebagai saksi-saksi, di mana para nabiyun, robbaniyun, al-ahbar ini menjadi saksi atas pelaksanaan Taurat pada orang-orang Yahudi. Fala takshawu, maka jangan kalian takut annasa kepada manusia. Ini khitabnya kepada an-nabiyun war-robbaniyun, orang-orang ahli ibadah, wal ahbar. Jangan kalian takut kepada manusia, wakhshawni, dan takutlah kalian kepadaku, wala tashtaru, dan jangan kalian menukar bi ayati dengan ayat-ayatku samanan dengan harga qalilan yang sedikit. Menjual belikan ayat-ayat Allah dengan harga yang murah sedikit itu artinya ayat-ayat Allah ditukar dengan kepentingan dunia. Ayat-ayat Allah dirubah-rubah untuk kepentingan dirinya, kepentingan posisinya, kepentingan jabatannya. Itu namanya menukar ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Demi kedudukan dan jabatannya mereka rela merubah ayat-ayat Allah itu, kitab Taurat. Waman dan barang siapa yang lam yahkum, dia tidak mau menghukumi bima anzalallah, dengan kitab yang sudah Allah turunkan, faulaika, maka mereka itulah hum mereka al-kafirun, orang-orang yang kafir atau ingkar. Barang siapa yang tidak menghukumi hukum ini sesuai dengan kitab Allah, sesuai dengan sunnah Rasul, maka faulaika humul kafirun. Itu mereka termasuk orang-orang yang kafir. Lah isinya hukum apa ini? Ini wa katabna, dan kami tetapkan alaihim atas mereka fiha di dalam kitab Taurat, annan nafsa sesungguhnya jiwa bin nafsi dibalas dengan jiwa. Ini hukum qisas. Jiwa dengan jiwa, pembunuh dibalas membunuh. Wal aina bil aini, orang yang melukai mata dibalas matanya yang dilukai.
Wal aina bil aini. Ini isi kitab Taurat. Wal anfa bil anfi. Orang yang melukai hidung maka dibalas dengan hidungnya yang dilukai. Kan gitu. Wal udhuna bil udhuni. Dan telinga dengan telinga. Kalau dia itu sampai melukai telinganya, ya telinganya dia yang dibalas dilukai. Wasinna bisini. Dia sampai apa itu giginya sampai rampal, ya berarti giginya dirampal. Wasinna bisini. Wal juruha kisos. Wal juruha dan luka, setiap luka kisosun ada hukum kisos, hukum imbal balik. Ya, jadi hukum kisos itu hukum yang sepadan, Pak. Misalnya ngaplok, ya dikaplok, gitu loh. Misalnya jotos, ya dijotos. Hukum kisos. Ojo kono ngidoni jenengan nonyo. Gak podo iki. Gak sepadan berarti. Tapi biasanya hukuman itu lebih kejam. Yang berlaku kan begitu. Oh diidoni balas ngaplok ya. Diidoni ya diidoni berarti. Kalau kita kembali kepada sini kan gitu. Nek kono ngaplok ya balas ngaplok. Ojo kono ngaplok di spekdor. Kan gak podo. Biasanya balasan itu ngawur, pasti harus lebih kejam. Biasanya seperti itu. Faman maka barang siapa yang tasodako, mensodakokan, maka artinya itu mengikhlaskan. Dia tidak menuntut balas di dengannya. Bahwa maka dia kafarotun lahu, ada kafarotnya. Berarti kalau saya tidak menuntut balas, misalnya saya tadi dikaplok, tapi saya tidak nuntut ngamplok, aku minta dendoy, misalnya 100.000, ya itu berarti fahuwa kafaratun lahu. Berarti maka barang siapa yang tidak menuntut hukum kisos, tasodako itu mensodakokan, wis kaplokanmu wis tak anggap sodako, tapi aku jaluk kafaroe piro 100.000, gantinya mau kaplok, ya sudah, karena si pelak apa itu yang kena kaplok tadi mensodakokan, ya sudah. Waman dan barang siapa yang lam yahkum, dia tidak menghukumi bima dengan apa yang anzalallahu, Allah telah turunkan, faulaika maka mereka itu hum mereka adzolimun, orang-orang yang zalim. Nah, dua kali nih. Ini mau waman lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak menghukumi dengan apa yang sudah Allah turunkan, maka dia termasuk orang-orang kafir. Di bawah ini mana yang begini? Waman lam yahkum, dan barang siapa yang tidak menghukumi bima anzalallahu, sama kalimatnya, faulaika humul dzalimun, maka mereka itu orang-orang yang zalim. Berarti yang tidak menghukumi dengan hukum Allah kafir dan zalim. Nah, seperti itu. Ya kena dua label ini, kafir juga zalim. Seperti itu. Ya. Barangkali ada yang disaringkan, monggo. Ini jadi satu lembar ini memang membahas tentang isi kitab Taurat yang ditutup-tutupi oleh mereka, kebohongan selama ini yang ditutupi oleh mereka. Kalau tidak ada nggak apa-apa. Wa qafaina, dan kami susuli ala asarihim, atas jejak mereka para nabi-nabi Bani Israel tadi setelah Nabi Musa, bi Isa, dengan Isa ibni Maryam, putra laki-laki Maryam, musaddiqon, yaitu membenarkan lima baina yadayhi, terhadap kitab yang ada sebelumnya. Apa itu? Minat Taurati, dari kitab Taurat. Wa atainahu, dan kami berikan kepada Isa al-Injil, yaitu itu kitab Injil, fihi, di dalamnya hudan, petunjuk, wa nur, dan juga cahaya. Jadi kuabah kitab itu isinya adalah hudan wa nur. Al-Quran juga hudan wa nur, Taurat juga hudan wa nur, Injil juga hudan wa nur. Wa musaddiqan lima baina yadayhi, dan Injil diturunkan itu bukan untuk menyalahkan kitab Taurat, tapi membenarkan terhadap apa yang ada sebelumnya.
minat Taurati berupa yaitu kitab Taurat, wa hudan dan petunjuk, wa mauidatan dan mauidah nasihat lil muttaqin bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi semua kitab yang Allah turunkan yang wajib kita ketahui kan ada 4 kan, Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Itu semuanya adalah isinya mengandung petunjuk, cahaya, mauidhah lil muttaqin bagi orang-orang yang bertakwa. Isinya semuanya tidak ada yang berbeda dan semuanya itu musaddiqun lima ma'ahu. Jadi Injil diturunkan adalah di samping menjadi hidayah, cahaya, adalah membenarkan kitab sebelumnya. Kemudian setelah Injil, Al-Quran. Al-Quran juga sebagai petunjuk, sebagai cahaya, sebagai mauidhah, dan juga musaddiqun lima baina itu, membenarkan terhadap kitab yang ada sebelumnya. Jadi kitab-kitab itu tidak ada yang bertentangan gitu loh. Karena memang dari sumber yang satu. Siapa sumbernya? Ya Allah. Jadi begitu, Pak. Ya, jadi isinya kitab-kitab yang diturunkan pada Allah sama. Semuanya adalah mengandung tentang ketauhidan kepada Allah, ketaatan kepada Allah. Amar ma'ruf nahi mungkar, ya sama saja. Tidak ada yang berbeda, gitu. Nah, berarti kan kalau mereka tidak mau menerima Al-Quran, itu kan ya salah. Wong Al-Quran itu tidak menyalahkan kitabnya kok, mau membenarkan. Wah, apa alasannya nggak mau menerima? Kan begitu kan? Apa alasannya tidak mau menerima itu? Ya kecuali tentang syariat. Kalau tentang syariat pasti berbeda. Ya, cara ibadahnya, cara sholatnya orang Yahudi, Nasrani dengan kita juga tidak sama. Cara puasanya, walaupun puasa itu juga sejak dulu diwajibkan, kama kutiba alal ladzina min qablikum kan begitu. Tapi kan cara puasanya kan berbeda, gitu loh. Hukum pernikahan itu juga berkembang. Pada zaman Nabi Adam diulano dulure kan begitu disilang. Ya, berkembangnya manusia maka berbeda pula hukum tentang syariat. Jadi yang berubah itu syariat ya. Tapi kalau hukum yang lain tentang akidah, tentang ubudiyah itu sama, cuma caranya saja yang berbeda. Jadi nggak ada perbedaan. Jadi kitab-kitab itu diturunkan sama. Nah ini satu lagi, wal yahkum, dan hendaklah menghukumi ahlul injili, orang-orang pengikut Injil, bima, dengan apa yang anzalallahu, yang Allah telah turunkan, fihi, di dalamnya, wa man lam yahkum, dan barang siapa yang tidak mau menghukumi bima anzalallahu, dengan kitab yang telah Allah turunkan, faulaika, maka mereka itulah humul fasikun, mereka itu orang-orang yang fasik. Jadi ada berapa tadi? Ada 3 nih. Pertama ini, nih, wa man lam yahkum, ini untuk kitab Taurat ini. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Hai orang-orang Yahudi, barang siapa yang tidak mau menghukumi dengan Taurat yang sudah Allah turunkan, faulaika humul kafirun. Kan begitu. Terus ditambahi mana? Ini ono loro, iki kitab Taurat ini. An-nafsa bin nafsi wal aina bil aini, Taurat. Dibaleni mana? Wong Yahudi, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humudz zalimun. Barang siapa yang tidak mau menghukumi dengan kitab Taurat yang sudah Allah turunkan, faulaika humudz zalimun. Mereka itu orang-orang yang zalim. Kalau yang ini Injil berarti pengikutnya Nabi Isa. Wal yahkum ahlul Injil, wahai orang-orang ahli Injil, pengikut Injil, ya, bima anzalallahu, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasikun. Barang siapa yang tidak mau menghukumi dengan kitab Injil yang sudah Allah turunkan, faulaika humul fasikun. Berarti orang yang tidak mau menghukumi dengan hukum-hukum Allah itu ada 3 apa itu? 3 titel atau 3
dicap oleh Allah faulaika humul kafirun, faulaika humul zalimun, faulaika humul fasiqun. Yo kafir, yo zalim, yo fasik. Waduh. Naudzubillah min dzalik. Nah gitu ya. Naudzubillah min dzalik. Jadi seperti itu orang yang tidak mau menghukumi dengan hukum Allah. Jadi sama semuanya, apa itu Allah memperlakukan hambanya ini baik Taurat atau Injil atau Al-Quran, semuanya di dalamnya mengandung hudan, tunjuk, wa nur, cahaya, mauidho, musaddiqon, semuanya membenarkan terhadap kitab sebelumnya. Nah gitu. Jadi semuanya itu membenarkan. Tidak ada yang menyalahkan. Karena semuanya firman Allah. Lah apa semuanya nabi-nabi itu punya kitab? Ya punya. Semua nabi diberi kitab oleh Allah. Cuma yang wajib kita ketahui 4. Kan begitu saja ya. Yaitu kitab Zabur pada Nabi Dawud, Taurat pada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, Al-Quran pada Nabi Muhammad. Itu soalnya nanti kalau diwajibkan kita ketahui mboten apal jenengan. Papat ya kadang-kadang lali kok. Gitu ya. Jadi itu semua nabi-nabi itu diberi kitab suci oleh Allah. Cuma yang wajib diketahui hanya ada 4. Itu ya. Nah itulah Al-Quran membuka perilaku tentang orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah istilahnya Al-Quran yang sudah ada pada kita ini, mari kita coro Jawane digojeki sing temenan. Nah itu ya, diyakini, dibaca, ditelaah, dikaji, diamalkan dalam kehidupan kita. Itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.